Selamat pagi para siswa kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik. Bertemu kembali dengan Pak Randy dalam materi teks laporan hasil percobaan. Sebelum kita mulai materi yang pertama ini, ada baiknya kalian memahami kompetensi dasar materi ini. Silakan kalian mencermati kompetensi dasar sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pembelajaran kali ini. Berikutnya adalah definisi teks laporan hasil percobaan. Kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa teks adalah wacana, yaitu satuan kebahasaan yang utuh yang memiliki gagasan pokok. Kemudian di situ laporan itu berarti memaparkan, dan percobaan itu eksperimen. Secara garis besar, teks laporan hasil percobaan adalah wacana yang memaparkan hasil dari eksperimen atau percobaan yang dilaporkan secara objektif atau apa adanya. Mari kita pelajari unsur kebahasaan, sistematika, dan ciri-ciri teks laporan hasil percobaan berikut. Teks laporan hasil percobaan atau teks laporan percobaan itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama teks, yang artinya wacana atau satuan kebahasaan tertinggi yang utuh yang memiliki gagasan pokok. Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian laporan itu berarti memaparkan sesuatu yang telah kita lakukan, dan percobaan itu berarti eksperimen. Nah, eksperimen itu bersifat menguji sebuah hipotesis atau perkiraan, kemudian membuktikan sebuah hipotesis juga. Berikutnya ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu artinya sesuatu telah terjadi. Kemudian yang kedua lengkap, berarti dilaporkan dari awal hingga akhir secara sistematis. Dan yang ketiga adalah objektif. Objektif itu melaporkan secara apa adanya tanpa menambahi dan mengurangi apa yang dilaporkan. Nah, di sini bisa diakronimkan supaya kalian hafal. Tangkap objek. Di situ fakta, kemudian lengkap, dan objektif. Nah, supaya mudah mengingatnya, diakronimkan tangkap objek. Kemudian fungsinya, yang pertama memberi informasi, yang kedua memberikan bukti, kemudian sebagai dokumentasi, dan yang paling penting sebagai pemecahan masalah. Kemudian sebagai pertanggungjawaban. Nah, di sini saya singkat supaya fungsinya mudah dihafalkan. Info buku masa tanggung, artinya informasi, bukti, dokumentasi, pemecahan masalah, dan pertanggungjawaban. Kemudian struktur teksnya di sini ada 2. Yang pertama pernyataan atau klasifikasi umum.
Misalnya menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Kemudian yang kedua, uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, makhluk hidup, dan penggunaan bahan atau alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Unsur kebahasaannya yang pertama memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Aspek umum itu misalnya mamalia, ciri-cirinya misalnya memiliki daun telinga, menyusui, dan lain sebagainya. Yang kedua menggunakan kata tugas hubungan logis. Logis itu berarti masuk akal. Contohnya di situ kata tugasnya ketika, maka, jadi, sehingga, dan sebagainya. Berdasarkan peranannya, kata tugas itu dibagi menjadi 5 subkelompok. Yang pertama, preposisi atau kata depan. Contohnya di, ke, dari. Kemudian konjungsi atau kata sambung atau kata penghubung. Kata penghubung itu ada 3 jenis. Yang pertama koordinatif, yang kedua subordinatif, dan yang ketiga korelatif. Yang koordinatif dan korelatif ini ada di kalimat majemuk ya, majemuk setara. Kemudian yang subordinatif ada di kalimat majemuk bertingkat. Kemudian yang ketiga di situ ada artikula atau kata sandang, misalnya si, sang, para, dan sebagainya. Kemudian ada interjeksi, kata seru, contohnya wah, bah, aduh, itu juga bisa. Yang partikel penegas. Nah, di situ contohnya kah, lah, pun. Nah, itu termasuk morfem terikat ya, karena tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bermakna tanpa kata dasar atau morfem bebas lainnya. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep bahasa, jadi saya rasa kalian sudah paham apa itu kata, morfem, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Berikutnya kalimat aktif, yaitu subjeknya melakukan tindakan. Misalnya kami meneliti buah-buahan. Nah, itu kami itu subjek, meneliti itu predikat, buah-buahan objek. Kalau dibalik jadi pasif, misalnya buah-buahan diteliti oleh kami. Atau ini contoh lainnya, ada ibu makan roti dan kami bermain bola. Yang keempat menggunakan kata atau frasa benda. Nah, meja, burung, buku, manusia, dan sebagainya. Kalau frasa, meja kayu, burung bangau, buku catatan, manusia modern. Intinya kalau frasa itu non predikatif, bukan berupa subjek dan predikat. Kemudian yang kelima, di situ menggunakan kata istilah teknis bidang tertentu. Misalnya dalam linguistik atau bahasa, itu ada istilah frasa, klausa, kalimat, wacana. Atau misalnya di bidang kesehatan sekarang ini ada corona, kemudian ada vaksin, nah itu juga kata teknis bidang kesehatan. Kemudian menulis teks laporan percobaan, sistematikanya yang pertama tujuan, yang kedua kajian teori, yang ketiga alat dan bahan, kemudian ada prosedur atau cara kerja, ini sama seperti teks prosedur yang telah kalian pelajari dulu. Kemudian yang kelima hasil pengamatan, yang keenam pembahasan, simpulan, daftar pustaka itu yang terakhir sebagai referensi. Di sini bisa untuk mempermudah saya akronimkan atau saya singkat Tuan Badur Hasan simpan dusta. Itu tujuan, Tuan itu ya. Kemudian Badur di situ apa? Ada bahan prosedur, kemudian Hasan hasil pengamatan, pembahasan, simpan dusta itu simpulan, dan daftar pustaka. Nah, itu tadi materi teks
laporan hasil percobaan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan prosedur kesehatan 5M ya, supaya kita tetap sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa.